Dan kalau kita kekasihnya Tuhan, segala berkat sudah tersedia bagi kita. Itu sebabnya Musa sesudah dewasa, kasihnya itu tidak lagi hanya menerima, justru dia siap menderita sengsara. Disebut di sini dengan umat Allah. Ini artinya bagi kita sekarang berani menerima sengsara karena Kristus. Dan di situ kita semua disebut tubuhnya Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi disitulah kedewasaan rohani. Kalau hanya minta tanpa ada koreksi lagi, itu berkat hadiah. Tapi kalau kita sudah kekasihnya Tuhan, rasanya utang bagi Tuhan kalau tidak memberkati kita. Karena dia sudah tulis, dia akan memberi segala berkat bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan membuka berkat yang luar biasa. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Musa ini luar biasa karena ia lebih suka. Jadi tidak hanya suka, lebih suka. Bukan hanya mau menderita, lebih suka. Haleluya, saudaraku. Setiap firman Tuhan harus kita perhatikan tekanan-tekanannya. Makanya disebut di sini karena ia apa? Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Salam bagi kita semua, kekasih dalam Tuhan, saudara yang ada di sini, bahkan saudara-saudara yang mengikuti jalannya ibadah ini lewat sambungan internet, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, masih dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11, kita akan memperhatikan firman Tuhan ini, supaya di dalamnya kita semua semakin kuat dan semakin terbentuk dalam segala rencana dan kehendak daripada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saya akan baca mulai ayat 24 bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Pandangannya ia arahkan kepada upah.
Saudara-saudaraku, ini semuanya adalah contoh-contoh iman, contoh perjalanan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudaraku, ini kita lihat, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dalam terjemahan sebelum ini, menolak disebut sebagai putra mahkota, karena putrinya Firaun sudah mengangkat dia menjadi anak, saudara-saudaraku. Dan juga Raja Firaun juga sedia untuk itu, sehingga dia bisa nanti menjadi raja pengganti. Sebenarnya saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini, kalau di dunia ini sudah termasuk puncak kekayaan, ketenaran, kuasa, semuanya ada di situ. Itu sebabnya dalam negara-negara di dunia ini, untuk menjadi presiden itu segala sesuatu dipertaruhkan. Mencalonkan jadi presiden, uang habis berapa miliar. Ini saudara-saudaraku. Dan untuk mendapatkan itu rela berbuat macam-macam saja. Kalau hatinya jujur, ya dari kejujuran. Kalau hatinya tidak jujur, curang. Sampai juga membunuh, menghilangkan nyawa orang. Semuanya bisa terjadi. Karena orang ingin mendapat kedudukan dan kuasa. Tetapi disinilah kita lihat, karena iman maka Musa setelah dewasa. Jadi setelah dewasa, sebelum dewasa belum, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kerohanian juga di dunia ini, yang sebelum dewasa cari perkara dunia ini, kesenangan dunia ini, harta dunia ini, kedudukan. Nah ini saudara-saudaraku. Bahkan juga sebelum dewasa, tabiatnya juga banyak hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ini sebelum dewasa ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Atau saya baca saja ayat 1 biar lebih jelas. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah ini belum dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah, ini saudara-saudaraku, kalau belum dewasa rohani itu, kesenangannya, pandangannya semua yang di dunia ini, dan tabiatnya itu iri, dengki, ya kalau sekarang disebut nyinyir, ngata-ngatain orang. Itu saudara-saudaraku. Tapi kalau kita mau siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus jadi dewasa rohani. Anak-anak rohani nggak boleh. Makanya yang menyongsong Yesus pada hari kedatangannya, lihat mempelai datang, maka yang menyongsong Yesus itu adalah 10 anak darah. Itu anak gadis, saudaraku, sudah dewasa. Jadi bukan anak-anak. Ya. Jadi kita harus sampai meningkat di dalam kerohanian, dewasa. Kalau dewasa rohani, yang pertama pandangan kita tidak hanya perkara dunia ini. Tapi banyak orang biarpun berdoa, Tuhan disuruh untuk melengkapi perkara dunia ini. Tuhan, jaga saya biar aman. Itu bagus, tapi bukan itu inti kerohanian kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan, berkati pekerjaanku. Ya memang harus berdoa, saudaraku, supaya diberkati. Tapi belum cukup hanya di situ. Yang nyetir, berkati. Ya itu. Yang buka bengkel, sambil buka bengkel, Tuhan, saya buka bengkel ini hari ini biar untuk kemuliaan bagi namamu, berkati Tuhan, laris semuanya. Tapi jangan doain bocor ban orang, nggak usah. Kalau memang ada yang bocor, datang, ya sudah. Tapi bukan karena kita minta-minta. Apalagi kalau orang yang curang itu, di sekitar bengkelnya itu ditabur. Kami pernah mau ke Sunter sama Ibu Gembala, ada itu memang di kayak apa itu di patah-patahin beberapa senti begini, yang kecil kayak apa itu pipet itu, ya. Jadi ada kecil-kecil itu dipotong begini-begini, ditabur di jalan, kena kita bisa sampai 3 itu ban itu. Habislah kita dorong jalan, habis itu dapat. Ya nggak tahu apa dia apa-apa, kita nggak nuduh juga. Sudah, ya banyak udah kebanyakan bocor ini Pak, ganti aja. Ya udah ganti, ya gitu sudah. Jadi kalau anak Tuhan jangan, tapi ya kalau Tuhan yang buka jalan, pasti Tuhan berkati. Anak Tuhan semakin rohaninya dewasa, saudaraku, gak usah pikirin makan minuman, pasti Tuhan yang buka jalan untuk itu. Tuhan kita itu heran dan luar biasa. Bunga-bunga di ladang saja dipelihara, apalagi kita. Burung-burung di udara juga dipelihara, apalagi kita. Burung di udara tidak tahu macul, tidak tahu nanam apa yang dia akan makan, tidak. Tapi semua juga dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya harus mengerti dewasa rohani. Jadi kalau dewasa rohani, ya saudara-saudaraku, kita jangan suka berselisih. Ya, jangan saudaraku, jangan iri hati. Nah ini, jadi ayat 3 ini jelas sekali.
Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati. Tapi sekarang enggak lagi, saudaraku ya, haleluya. Nah, tidak ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu ini hidup secara manusiawi, jadi belum dewasa. Jadi kalau dewasa, saudaraku, kita harus jadi saksi. Ada semakin indah, saudara-saudaraku, ya, kemurahan Tuhan. Ini biarpun kami belum benar-benar persis seperti sesuai firman Tuhan, tapi bulan ini pernikahan kami 49 tahun. Jadi tahun depan 50, saudaraku. Kemurahan Tuhan. Jadi walaupun benar-benar belum sempurna, itu sebabnya ya semuanya harus berjuang. Jangan berselisih, jangan iri, jangan suka banyak nyinyir, saudara-saudaraku, karena itu nanti akan membuka perselisihan. Tapi kalau diem, bagaimana bisa berselisih, saudaraku? Ya, jadi harus semakin masuk dewasa rohani. Haleluya. Nah, dan semakin memperhatikan hal-hal yang rohani. Dunia ini hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani. Jadi kalau dibandingkan dua jenis burung, satu ayam, satu raja wali. Ayam hanya bisa lihat yang di bumi ini. Kalau baru dapat cacing satu, petuk. Itu udah senangnya bukan main. Tapi kalau raja wali dilihat semuanya, kemana bisa dilihat, dan dia dapat mangsa, dia diam-diam saja melayang-layang. Tenang, saudaraku. Ya. Jadi kita ini harus bersifat yang bisa bebas dari hal-hal dunia ini untuk bisa memandang Tuhan. Ini saudara-saudaraku, indah kalau sudah begini ini. Jadi dewasa rohani itu semakin menyenangkan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Itu sebabnya Musa setelah dia dewasa, dia menolak disebut putra mahkota. Nah, kalau disebut putra mahkota itu sebenarnya pewaris itu, saudaraku. Tapi kalau kita diwarisi hal-hal duniawi ini, kalau tidak dapat kerajaan surga, apa yang saya ingat Matius 16 ayat 26. Boleh ya. Ada yang tolong baca. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ini saudaraku. Makanya kalau dewasa rohani tidak terlalu memandang kepada hal yang dunia ini. Kalau dalam firman itu kita dengar seluruh, woi luar biasa. Seluruh Jakarta aja gak tahu lagi hitungnya berapa miliar rupiahnya. Kita kalau dapat tanah 1000 meter aja di Kuningan, udah luar biasa, saudaraku. Tapi kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang mustahil. Langsung kita bangun gereja. Haleluya. Begitu kan, tidak ada yang mustahil. Tapi terserah Tuhan lah. Ya, biar Tuhan yang atur.
Ini saudara-saudaraku. Jadi ini Musa kalau sudah dewasa, apapun itu biar diwariskan, dia tidak terpikat, dia tidak terikat dengan itu. Ya, ini kedewasaan. Sering sekali kita lihat bahkan anak-anak seorang orang tua yang meninggalkan harta benda. Kalau anak-anaknya masing-masing mempertahankan, atau mungkin pembagian yang tidak rata, bisa bunuh-bunuhan. Tapi kalau firman Tuhan kita dengar, putra mahkota, pewaris satu kerajaan. Oh, nggak tahu dia menguasai berapa lagi nanti satu kerajaan itu bisa, saudaraku. Jadi Musa sengaja ditulis karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Itu artinya menolak pewaris. Karena di dalam terjemahan lain ini disebut putra mahkota. Dia tolak itu, saudara-saudaraku. Orang kadang hanya 100 rupiah atau 100 ribu lah ya. 100 rupiah gak ada lagi sekarang. Paling kecil kan 200 ya, 200 rupiah. Jadi hanya uang kecil aja orang bisa sampai bunuh-bunuhan. Ini bisa bilang terlalu. Ini saudara-saudaraku. Tapi Musa pewaris kerajaan. Dan kalau pada saat itu Mesir itu besar di dunia, berkuasa, saudara-saudaraku, itu Musa tidak tertarik dengan itu. Dia menolak disebut anak putri Firaun. Ini sangat bagus, saudara-saudaraku, karena Yesus juga, walaupun ini bukan salah atau apa, tapi Yesus di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6, supaya kita berpikiran seperti dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia itu masuk dalam penderitaan. Dia menjadi hamba pelayan dan taat sampai mati tersalib di kayu salib. Ini saudara-saudaraku, jadi ada persamaannya. Yesus meninggalkan surga, kalau Musa meninggalkan warisan kerajaan Mesir. Ini semoga kita semua bisa membayangkan itu, saudaraku, dan kita bisa melihat kerohanian mana yang Tuhan memberkati. Haleluya, saudaraku. Ya. Nah, kalau kita belum mengerti ini, dari kita imani dari logos. Logos artinya firman itu, menjadi rema artinya jadi pengalaman. Ini itu perjuangan, pergumulan. Semua firman ini itu logos namanya. Nah, logos masih firman dari Allah. Tapi perjuangan kita jadi rema artinya diterapkan dalam hidup, digumuli supaya menjadi hidup kita, pengalaman hidup kita, sehingga kita semua dirubah dan kita bisa berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Siapa itu Kristus? Firman yang menjadi manusia.
manusia. Jadi hidup kita juga jadi firman Tuhan yang hidup, saudaraku. Yang bukan lagi hanya sebagai disebut logos, tapi sudah jadi rema. Artinya rema adalah menjadi pengalaman. Jadi pengalaman dari Musa itu, dia menolak disebut putri Firaun, putra Firaun. Jadi putra mahkota. Jadi ia disebut putri Firaun, anak putri Firaun. Ya. Jadi menolak disebut anaknya putrinya si Firaun. Nah, itulah. Jadi artinya menolak sebagai putra mahkota. Jadi terlalu banyak kekristenan yang hanya memandang, dan kalau sudah dapat perkara dunia ini, puas sampai di situ. 10 orang kusta, 9 puas hanya sembuh. Sesudah itu dia enggak lanjut lagi. Nah ini banyak begitu. Banyak orang masalah selesai, sudah rasa cukup. Tapi saudara-saudaraku, kita harus sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan kita akan bersama dengan Tuhan masuk dalam Yerusalem baru. Sebelumnya kita di bumi ini mengalami umur yang terpanjang. Umur yang terpanjang yang sudah pernah dinikmati manusia di bumi ini adalah Metusala 969. Jadi 1000 kurang 31. Tapi umur kita nanti 1000 tahun masih di sini, di bumi ini. Itu dalam kerajaan 1000 tahun. Semuanya kita kiranya boleh berada di sana, saudara-saudaraku. Dan orang yang sampai di situ ada 2 bagian. Yang pertama, percaya kepada Tuhan jadi lahir baru, dan hari demi hari dibarui sampai tidak ada lagi kedagingannya, sehingga kalau Yesus datang kita bisa diubah sama seperti Yesus. Tapi ada kesempatan yang terakhir, yaitu Wahyu pasal 20. Saya akan baca ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Itu kematian orang yang dikasihi Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ini saudara-saudaraku, sebelumnya ayat yang kelima baru keempat, nanti saya baca terbalik mundur saudaraku. 5 dulu ya. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Itu inilah kebangkitan pertama. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, ada waktunya kita nanti bersama Tuhan Yesus menghakimi. Wah. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Inilah kesempatan yang terakhir bagi manusia untuk masuk kerajaan 1000 tahun dan masuk surga kekal selamanya. Siapakah dia? Itulah yang dipenggal kepalanya. Artinya mempertahankan Yesus sampai semua
kehidupan kedagingannya putus, mati, saudaraku, dipenggal. Ini jadi kita nggak dipenggal, tapi kitanya yang harus mematikan semua keinginan daging sampai daging kita ini tidak bersuara lagi untuk disesuaikan dengan firman. Jadi kita ini harus bisa sampai disesuaikan dengan firman, tidak ada penolakan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu nggak gampang itu, saudaraku. Itu seperti Musa itu, nggak takut menderita, nggak takut dimarahi oleh Raja Firaun, nggak takut, dan nggak diikat oleh perkara dunia. Karena sering perkara dunia ini membuat orang tidak taat kepada Tuhan. Makanya Yesus pencobaan yang pertama ada dibawa ke atas gunung, makanan, perkara dunia, hidup jemawa itu namanya. Jadi kehebatannya itu saudara-saudaraku. Tapi Yesus tidak mempertahankan itu semua. Itu disebutkan kalau bahasa Batak hajagoon. Makanya anggar jago. Jatuh kala dirimu ke bawah, nanti engkau ditantang oleh malaikat. Itu jadi supaya bangga akan diri. Nah, bahasa Batak anggar jago gitu, saudaraku. Apapun yang kita miliki, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan perkara dunia ini. Bangga dunia ini nggak ada artinya. Yesus berkata tadi, kita sudah baca Matius 16 ayat 26. Apa untungnya bagi seseorang walaupun dia memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya sebelum masa 1000 tahun, sebagai jalan terakhir manusia selamat, siap kepada mati, ditebus oleh darah sendiri, itu dipenggal kepalanya. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak sampai ke situ kalau sebelum terjadi masa antikristus itu nggak ada lagi keinginan daging kita, semua hanya keinginan rohani. Haleluya. Ya kalau sudah nggak ada keinginan daging, apa yang mau dipenggal? Nggak ada. Karena yang dipenggal itu adalah keinginan daging. Ini saudaraku. Makanya kita, adapun hidupku ini bukan aku lagi, yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Haleluya. Harus semakin begitu, saudaraku. Berjuang terus. Makanya ada nyanyi itu, biar diingat terus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Lanjutkan dalam hati. Ini saudara-saudaraku, ya harus sampai ke situ. Jadi kelepasan yang terakhir, penggal. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita menuju kematian keinginan, segala keinginan daging keduniawian. Tidak mempertahankan apa saja pun. Jangan sampai berantem karena harta benda. Haleluya. Ini saudaraku. Wah, luar biasa. Udah digarap semua oleh firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang melakukan firman, berbahagialah. Bukan hanya berbahagia di dunia ini, berbahagia bersama Tuhan. Ada dalam kerajaan 1000 tahun. Berbahagia bersama Tuhan. Ada di Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Tadi kita baca ayat yang keempat.
melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada dulu, saudaraku, bagi kehidupan kita yang hidup ini nantinya akan dibawa dulu serupa dengan Tuhan. Siapakah mereka? Itulah yang gampang diolah hidupnya untuk sama dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, itu masih diberi kesempatan sampai masa antikris. Tapi nanti antikristus itu nggak ambil tedeng-aling-aling, nggak ada lagi masa waktu, masa pengampunan. Kalau tidak bisa, penggal. Kalau masih ada keinginan daging, penggal kepalanya. Ini, wah, mungkin di bawah pisau, potong lehermu. Aku berubah, aku menyembah antikris. Bisa begitu banyak, saudaraku. Ada banyak orang nanti, ya sudahlah, mau dicap. Bisa banyak begitu, saudaraku. Tapi banyak yang masih bertahan. Tapi kalau boleh, jangan sampai harus ke situ. Sebelum itu terjadi, kita terima firman. Begitu terima firman, jangan keraskan hati, langsung hidup dalam firman. Itu berbahagia. Haleluya. Gak usah harus dicap antikris, gak usah harus dibunuh, gak usah. Kita sendiri sudah terima firman, mematikan keinginan daging kita, sampai keinginan daging kita tidak bersuara lagi, tidak ada perlawanan. Ya, semua kepada firman Tuhan. Sehingga seperti Yesus, ada semboyan hidup, ada ketetapan hidup. Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan mampukan kita jadi pelaku firman Tuhan. Coba dulu ada yang baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya, ini saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita. Jadi bukan melakukan kehendak kita, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita di surga. Inilah, saudaraku, kalau sudah semakin masuk dalam kedewasaan rohani, hal yang seperti ini tidak banyak, saudaraku. Itu sebabnya lebarlah jalan kepada kebinasaan, sempitlah jalan kepada kehidupan. Ini, saudaraku. Makanya kalau sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ini, saudara-saudaraku. Enak kalau jadi sekolah minggu gampang-gampang. Ya memang anak-anak biar diajari, saudaraku, biar ngerti. Jadi dari nyanyian aja sudah ngerti. Tapi banyak juga orang Kristen yang sudah opung-opung, nggak ngerti-ngerti juga. Itu namanya dengar firman. Ada yang ngantuk dengan firman, ada yang berangan-angan dengan firman, ada yang lihat-lihat handphone.
Udah maju kayaknya dari dulu ya. Iya saudara-saudara. Itulah. Jadi kalau untuk pelaku firman itu susah. Yang selalu dilakukan itu, ya anak-anak rohani itu belum dewasa, perkara-perkara dunia itu saja. Jadi tabiatnya ini nggak ada yang dirubah, nggak ada dibongkar, saudara-saudaraku, nggak ada pembaruan, nggak ada perbaikan. Jadi kalau dewasa itu pelaku firman, dan kita saudara-saudaraku jadi berkat bagi orang lain. Jadi ingat, jangan guru, tapi apa? Kalau bukan guru jadi apa? Soko guru. Ingat ya, apa soko guru? Mendukung, menopang, membangun. Haleluya. Wah, apalagi suami kalau diajar istri marah semua. Iya. Jadi harus jadi penopang, saudaraku. Semua kita saling menopang. Kalau istri menopang suami, wah mantap banget, saudaraku. Kalau suami juga timbal balik menopang istri, ya senang banget, saudaraku. Jadi saling menopang. Kalau guru mengajari, tapi kalau soko guru adalah menopang. Haleluya. Kalau istri itu disebut sebagai penolong. Itu juga soko guru, saudaraku. Tapi sering sekali ngajarin jadi guru. Nggak boleh, saudaraku. Jangan kamu banyak jadi guru. Haleluya. Mana tertulis? Yakobus pasal 3. Kita cari dulu itu. Ada yang bantu baca mulai 1, ayo. Yakobus 3 ayat 1. Dosa karena lidah, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Iya, jadi makanya tadi jangan jadi guru, tapi soko guru. Soko guru adalah tiang penopang. Ini saudaraku, jadi mendukung. Kalau guru yang ngajarin, saudara-saudaraku, itu. Tapi kalau ditopang, saudara-saudaraku, ya nggak terlalu besar-besar sekalipun, tapi orang yang mendapat ya dari soko guru ini, enak. Contohnya kalau pas kita lagi aus, kerja capek, aja dibawain air minum. Nah, kalau dia panggil bang, kalau dia ke Amerikaan, Dad, minum. Senang, saudaraku. Iya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi bukan guru, tapi soko guru. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi sangat indah kalau kita bertolong-tolongan, kalau kita saling mendukung, saling menguatkan. Ya, ini saudara-saudaraku. Kalau jatuh ya dibantu, ditolong. Haleluya. Tapi kalau orang Batak, jong-jong kuasa utuhku. Kalau sudah jong-jong ngapain ditogu lagi? Kalau sudah berdiri, masa mau diangkat lagi? Mau kemana nanti? Ya lagi terjerembab aja lah diangkat. Haleluya. Ngerti ya? Tapi kalau Batak bukan begitu. Jong-jong kuasa utuhku. Aduh, munafik gini. Udah suruh diri dulu baru diangkat, ngapain? Tapi kalau lagi terpuruk, diangkat. Haleluya. Itu namanya soko guru. Haleluya. Ini saudaraku, enak kalau kita tahu semua bahasa-bahasa itu. Ya, ini
Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi saling mendukung. Musa ini menolak kesenangan dunia. Malah saudara-saudaraku, inilah satu bukti kedewasaan. Ayat yang ke-25. Ayo, siapa mau baca? Atau semua kita 1, 2, 3. Karena belum dapat. Ibrani 11 ayat 25. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini saudaraku, untuk sengsara ini gak gampang, tidak gampang. Hanya orang yang dewasa rohaninya bisa, saudaraku, menerima sengsara karena Kristus. Haleluya. Kalau anak-anak kecil lihat jarum aja mau disuntik udah nangis, udah gak karu-karuan. Makanya kadang-kadang, tapi nggak baguslah ditakut-takutin. Nanti kamu disuntik, janganlah. Nggak usah, ya udah ajarin aja. Jangan cengeng lah, jangan inilah gitu. Tapi kalau diajari gitu, awas kamu nanti ya disuntik ya. Nanti sampai tua dia takut dia disuntik. Jadi gak bagus saudara-saudaraku. Jadi kalau masih anak-anak itu paling gak bisa, apalagi menderita untuk Tuhan. Harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih kehidupan yang dewasa. Jadi kasih dari kesadaran. Amin saudaraku. Nah ini bukan karena disogok, kasih itu timbul dari hati mengasihi Tuhan. Bukan karena harus dikasih sesuatu, tidak. Bukan dipengaruhi oleh apa saja pun. Tapi kedewasaan itu, kasih itu harus timbul dari hati kita masing-masing. Itu sebabnya di dalam kitab Perjanjian Lama di Kidung Agung, kita mau baca dulu saudara-saudaraku, biar kita benar-benar ada timbul kasih, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, timbul dari hati kita semuanya. Mari pasal 8 ayat yang keempat. Siapa yang mau baca dulu? Kidung Agung 8 ayat 4. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Apa artinya ini? Mengasihi Tuhan harus timbul dari hati kita masing-masing. Bukan karena orang lain, pengaruh-pengaruh. Sudah memang mata kita terbuka melihat Tuhan, kasih-Nya yang sudah duluan tercurah bagi kita, maka itu harus membangkitkan kita juga mengasihi Dia tanpa pamrih. Bahkan kasih kita itu harus benar-benar kuat. Dan kasih yang timbul dari hati manusia memang kuat. Makanya ada nyanyian orang Batak. Gak apa-apa ya, ini sambil apa namanya, ya tahulah apa namanya bahasa Batak sama pepatah Batak. Langgay nangda, manak so langgay nangda, nabuhatukui nangda. Ini jadi semua kalau harus dari cinta dari dia itu kuat. Apapun yang terjadi dia tempuh karena datang dari hati sendiri. Ini saudara-saudaraku. Makanya cinta itu nggak boleh dipaksa-paksa.
Paling kita ini hanya bisa saling memberitahu, saling bersaksi. Nah di sini juga kok nggak boleh memaksa, nggak boleh dong. Nah, tapi diceritakan di sini, semoga semua mengerti. Haleluya. Dan menimbulkan cinta kasih kita masing-masing. Kalau sudah disampaikan, terserah kita. Paling didoakan. Nah, ayo siapa yang mau didoakan? Ya yang mau maju ya maju, didoakan. Begitu saudara-saudaraku. Ya. Dan kalau sudah ya mengasihi dari dalam hati, ayat 7. Ayo. Air yang banyak dapat memadamkan cinta. Tidak dapat. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya, amin. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Amin. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Iya, jadi nggak bisa lagi dipengaruhi saudaraku. Mau digoda, kamu dikasih apa? Dikasih apa? Oh, nanti saya kasih apa? Apa di atasnya apa sah? Fortuner. Fortuner bisa. Yang kalau dari Jepang berlian apa itu? Gitu juga ya. Saudaraku, cinta yang murni nggak boleh lagi di apa itu namanya? Iya, pokoknya nggak goyah lagi deh. Mau dikasih pun apapun, ya. Jadi kasih kita murni kepada Tuhan. Nggak boleh digoyahkan apapun. Tapi Tuhan pasti memperhatikan. Orang yang dikasihi Tuhan pasti lebih diperhatikan oleh Tuhan. Orang umum aja diperhatikan, apalagi yang dikasihi. Makanya selalu kita baca 1 Korintus 2 mulai ayat 9. Ayo kita baca lagi juga. Tolong. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, saudara-saudaraku, saya juga selalu merindukan ini biar nyata dalam hidup kita. Bagi hidup saya juga. Hanya saya perhatikan begini, mengapa kita belum, kadang-kadang hanya sebagian orang Kristen makan aja susah. Harus lihat apakah aku sudah mengasihi Tuhan. Jadi nyanyian kita itu harus benar-benar, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku simu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenal hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, harus kita pandang dalam hidup kita. Kenapa kok belum terjadi? Apakah saya belum kekasihnya Tuhan? Apa yang mengganjal? Harus begitu, saudara-saudaraku. Jangan lama-lama koreksi. Dan jangan lama-lama kalau sudah dapat, langsung kita perbaiki, saudaraku. Sehingga benar-benar kita kekasihnya Tuhan.
Dan kalau kita kekasihnya Tuhan, segala berkat sudah tersedia bagi kita. Itu sebabnya Musa sesudah dewasa, kasihnya itu tidak lagi hanya menerima, justru dia siap menderita sengsara. Disebut di sini dengan umat Allah. Ini artinya bagi kita sekarang berani menerima sengsara karena Kristus. Dan di situ kita semua disebut tubuhnya Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi disitulah kedewasaan rohani. Kalau hanya minta tanpa ada koreksi lagi, itu berkat hadiah. Tapi kalau kita sudah kekasihnya Tuhan, rasanya utang bagi Tuhan kalau tidak memberkati kita. Karena dia sudah tulis, dia akan memberi segala berkat bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan membuka berkat yang luar biasa. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Musa ini luar biasa karena ia lebih suka. Jadi tidak hanya suka, lebih suka. Bukan hanya mau menderita, lebih suka. Haleluya saudaraku. Setiap firman Tuhan harus kita perhatikan tekanan-tekanannya. Makanya disebut di sini karena ia apa? Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu menahan diri kalau ada unsur dosa, biar kita bersih di hadapan Tuhan. Sampai saat ini saudaraku, Tuhan daripada mereka pejuang-pejuang iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11 ini, Tuhan tidak berubah. Saat ini juga ini jadi contoh bagi kita. Baik ketekunan, baik kesungguhan, baik memilih yang terbaik. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan tahan menderita, kuat menderita karena cinta kepada Tuhan, tetap masih berlaku. Dan berkat itu Tuhan selalu sediakan. Dan sampai dia datang menjemput kita. Ini saudara-saudaraku, biarlah kita menjadi kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Supaya itu boleh terjadi, kita harus semakin masuk dalam kedewasaan. Kalau Tuhan berkata, Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang, itu artinya membangunkan mereka supaya dewasa rohani. Dan yang dewasa rohani supaya semua bangun. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kanak-kanak rohani hanya perkara dunia yang dipandang, dan kanak-kanak rohani hanya berselisih, iri, dengki, hanya perselisihan. Tapi kita semua semakin dewasa rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai pun anak-anak, kita semua dewasa rohani. Badannya anak-anak, tapi rohaninya dewasa saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Tuhan pasti memberkati saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan.